Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah dimana saja Anda berada. Kali ini ada satu video dari Kiai Nur Ihya yang kembali mengomentari salah satu statement dari salah seorang habaib. Dan ini memang sebuah doktrin yang sering sekali diangkat oleh para kaum Bahlawi dalam rangka untuk ya setidaknya mengikat hati masyarakat muslim Indonesia. Ya memang kita ketahui bahwa ya masyarakat muslim Indonesia itu kan sangat mencintai hal-hal yang berbau Arab, apalagi jika ada atribut-atribut sebagai suriat Nabi. Dan inilah yang terjadi yang kita saksikan hari ini. Tetapi tentu kita harus melihat bahwa beragama itu harus rasional. Agama itu logika berdasarkan dalil-dalil yang sahih, yang tentu itu tidak diragukan lagi ya sumbernya. Maka menjadi penting bagi kita untuk kemudian mengedukasi umat agar kemudian tidak terperdaya oleh sejumlah doktrin-doktrin, ya, dogma-dogma atau cerita-cerita ngarang yang dibuat oleh sejumlah oknum-oknum hanya karena ya hendak membangun kecintaan kepada klan mereka. Sekali lagi, agama itu dalil, agama itu rasional, dan agama itu harus sesuai dengan akal sehat dan logika. Dan inilah yang kemudian diulas oleh Kiai Nur Ihya, kemudian meluruskan pernyataan dari salah seorang oknum habaib yang ketika mengulas tentang pertanyaan mungkar di dalam kubur, ya, pertanyaan yang sering kita dengar, ya, bahwa man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, dan wa man kiblatuka, dan kemana kiblatmu. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar, dan inilah yang sepertinya membuat kita semakin tidak simpati dengan sejumlah cerita-cerita yang iya, ini kan cerita ngarang yang dibuat oleh mereka. Nah, seperti apa ulasan dari Kiai Nur ini? Coba kita simak sama-sama. Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Ada seorang yang mencintai atau memiliki rasa mahabbah yang sangat-sangat tinggi kepada seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Al-Haddad, sehingga ketika Muhyiddin itu meninggal dunia di alam barzah atau alam kuburnya, ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, jawabannya cuma satu. Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Wa ma kiblatuka, mana kiblatmu? Dan mana saudaramu, siapa saudaramu? Jawabannya cuma satu, Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad yang menceritakan ini adalah temannya almarhum melalui mimpi. Sekali lagi mimpi lagi. Inilah yang namanya tahayul, ya, hurufat, cerita karangan bebas, menyesatkan banyak orang. Dijawab dengan itu, akhirnya apa? Datanglah ruh Habib Abdullah Al-Haddad lalu membela orang yang ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir. Malaikat Mungkar Nakir itu bisa kalah, berarti bisa ngalah-ngalahi Gusti Allah. Bahasanya begitu. Bisa mengalahkan Allah, bisa mengalahkan Tuhan. Inilah yang namanya Dajjal. Cerita-cerita seperti ini disampaikan dengan lisan yang fasih, terlatih, sudah dipelajari sejak lama. Rata-rata kaum pembual ini sudah mengasah betul ya tata bahasa, mengalihkan
perhatian dan suasana, membuka alam bawah sadar para jamaah pengikutnya sehingga bisa terbius, tidak sadarkan diri, tidak menggunakan logika, hanya mengandalkan dogma saja. Akhirnya apa? Banyak yang percaya. Sekali lagi ini abad 21, kawan, saudaraku semuanya, abad 15 Hijriah. Kok masih mempertahankan tradisi, budaya, klinik klasik mistik seperti ini? Na'udzubillah min dzalik. Jangan dipercaya. Pengumuman kepada seluruh umat Islam di seluruh Nusantara Indonesia Raya. Jangan dipercaya. Lama-lama mereka akan mengaku sebagai Tuhan yang bisa menentukan surga dan neraka kalian. Ini sama seperti sifatnya Dajjal. Di dalam kitab Tafsirullah halaman 29, saya bacakan. Ing waktu Dajjal lagi metu utawa ucul sangka bebandan dedeke mung 10 dina, tingkah lakune ngembo-ngembo kaya tingkah lakune wong soleh, ajak kabecikan. Jadi Dajjal itu pertama kali keluar, ya, itu menyamar sebagai orang soleh. Ya, saya orang baik, ayo sholat, ayo kita ikuti ceramah, kita pengajian, kita jadi muhibbin. Ya. Wong-wong akeh sing kelu, banyak orang yang mengikuti, terbius, terhipnotis, tergendam, otomatis. Suwe ngaku dadi nabi. Saya bisa memberi syafaat karena saya adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai aku berarti mendapatkan syafaat Nabi, membenci aku berarti neraka. Suwe-suwe ngaku jadi Nabi, lama-lama mengaku menjadi Nabi yang bisa memberi syafaat, pitulungan, pertolongan. Wong kang atine iman maring Allah banjur padha mengo, berpaling. Anggorohake marang Dajjal. Bagi orang yang mempunyai basirah peninggal hati, kecerdasan spiritual, ya, kecerdasan baik kecerdasan lahiriah ataupun batiniah, ya, akal sehatnya berfungsi, tidak akan mudah menerima ceramah-ceramah seperti ini. Sudah berapa sesi video yang ada di channel ini yang menampilkan bagaimana sepak terjang mereka, para habib yang menyesatkan umat, yang kita lihat, kita dengar bersama, buktinya nyata, dibantah kayak apa tidak akan pernah bisa, dan tidak pernah diluruskan, malah justru dibela oleh habib-habib sepuh yang lain. Berarti jelas sudah banyak orang yang ikut dengan mereka. Tapi bagi orang yang mempunyai keimanan yang berdasarkan logika, dogma dan logika, akal sehat, maka akan berpaling dari semua jenis doktrin seperti itu, karena itu tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, jawabnya adalah Habib Abdullah Al-Haddad. Berarti Tuhanmu ya Habib itu yang bisa menentukan segalanya, walaupun atas dasar cinta alasannya. Tetapi intinya pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat mungkar dan nakir dijawab dengan jawaban Habib Abdullah Al-Haddad, berarti mengarahkan ke mengkultuskan, ya, melebihkan hulu berlebihan sosok seorang habib. Inilah sumber malapetaka fitnah yang ada, khususnya yang ada di Indonesia ini. Ketika cerita-cerita seperti ini didengar oleh ulama Arab Saudi sana, didengar oleh ulama Yaman sana, ulama Mesir, Yordania, Suriah, Turki, Irak, Iran sana,
sungguh memalukan dan memilukan. Begitu gencar dan semangatnya mereka, kaum pembawa fitnah yang bertujuan untuk membodohi ummah dan masyarakat yang ada di Indonesia ini, tidak berhenti, justru malah bersemangat secara terus-menerus untuk menyesatkan banyak orang. Ini yang harus kita luruskan, karena suatu saat jika tidak ada yang meluruskan, ulama, kiai, ustadz diam, maka akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Kebatilan yang dipropagandakan secara terus-menerus akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Padahal itu adalah kebatilan, karena seringnya disampaikan dan tidak ada yang menjelaskan, melawan, tidak ada yang menentang, membentengi ucapan doktrin seperti itu, sehingga bahaya bagi orang awam, khususnya para muhibbin yang sudah lama tercucikan otaknya, di brainwash, dicuci otaknya. Oleh sebab itu sadarlah wahai saudara-saudariku semuanya, bangkitlah kalian, sadarlah kalian. Jangan mengikuti zon, persangkaan, cerita-cerita hayalan seperti itu, menyesatkan. Silahkan sesat sendiri wahai Habib, jangan mengajak orang lain untuk sesat. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah, mari kita bersama-sama bahu-membahu bergandengan tangan untuk menyelamatkan akidah syariah. Begitu juga akhlakul karimah, tarbiyah, dan dakwah ummah secara amah keseluruhan di negeri kita ini, agar senantiasa anak bangsa ini dari generasi ke generasi menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang senantiasa berperadaban tinggi, bangsa yang menjadi imam pemimpin bagi bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Jangan menjadi bangsa budak, jangan menjadi bangsa jongos. Merdekalah kalian, saudara-saudariku semuanya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, demikian sedikit wasiat yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa kita jalankan bersama. Saya pun menjalankan, panjenengan semua juga menjalankan, untuk menjadi manusia cerdas, manusia yang beragama dengan menggunakan dogma dan logika, keyakinan iman dan akal sehat kita, dalil nakli dan dalil akli. Jadi tidak hanya dalil nakli saja, tapi juga dalil aklinya, lengkap kedua-duanya.